Iya, rasanya itu adalah haknya mereka juga kalau melaporkan saya selalu bilang gini, kalau saya ingin diberi keleluasaan untuk ngomongin apapun yang saya mau, maka orang lain juga punya keleluasaan untuk ngomong apapun yang mereka mau. Termasuk kalau yang mereka katakan adalah Panji menyinggung dan saya ingin melaporkan Panji. Saya rasa saya ikutin aja prosesnya. Saya menghormati pendapat teman-teman dan kalau misalkan punya kesempatan untuk berdialog dan mereka ingin dijelaskan kenapa joki seperti itu, ya dengan senang hati saya jelaskan. Moga-moga sih ketawa pas saya jelasin. Selebritis yang tumbang karena karirnya jatuh, merosot, rezekinya, keuangannya juga merosot, pekerjaannya full di entertainment, dunia selebritis, jobnya semuanya nol, Sampai hilang, ya, karena kesalahannya sendiri, karena dosanya sendiri, karena hal-hal yang dia perbuat sendiri, akhirnya menjatuhkan dirinya sendiri. Ini laki-laki, masih muda, rambutnya agak panjang, berkulit putih, aktor, sering main film, ada juga sinetron, tapi lebih dikenal layar lebar, melakukan kesalahan, viral, malu, dihujat, hal yang tidak senonoh, segala sesuatu dalam kehidupannya merosot, turun. Selebritis, laki-laki, kulit putih, rambutnya agak panjang, tingginya kurang dari 170 cm, kalau nggak salah, nggak sampai 170, lebih kurang, ya. Kalau nggak meleset, lebih banyak layar lebar, matanya agak... Gue baru aja nonton Mensrea dan jujur gue sakit hati banget dengan semua perkataan Panji Pragiwaksono. Menurut gue itu bercandaannya udah masuk ke level fisik, bawa-bawa kalau misalnya Gibran ngantuk. Ngantuk itu adalah suatu perkataan yang sangat amat menghina Panji. Gue tahu nih, Panji bikin Mensrea itu karena dia itu sakit hati kan, karena dia sempat jadi sales rumah 0% ya kan, terus abis itu ternyata tidak berhasil. Menurut keyakinan saya, Mensrea itu tidak ada niat baik di belakangnya, itu niatnya memecah belah masyarakat gitu ya, terus juga bullying dan ngomongin orang, dan itu benar-benar tidak bisa dinormalisasikan. Masa sih sekelas komika Panji itu stand up-nya sama kayak ketikan Fuhu Fafa? Kalian ingat kan Fuhu Fafa? Itu orang juga belum diketahui siapa gitu ya. Dia bisa-bisanya ngatain Pak Prabowo, ngatain anaknya Pak Prabowo, dan seakan-akan itu adalah hal yang normal gitu loh. Panji, kamu lebih baik daripada ini seharusnya. Benar-benar gak habis pikir seorang wakil presiden Indonesia itu dikatain mengantuk. Padahal mengantuk itu masuknya ke dalam bullying loh. Bullying yang sangat amat keras. Menurut keyakinan gue, Mensrea itu selama 2 jam yang harus difokuskan. Cuman gimana dia bullying orang lain dengan ngatain ngantuk. Terus abis itu juga gimana dia menjelekan semua orang yang dibicarakan. Tanpa kita membahas ironi di baliknya gitu ya. Karena memang ngurusin negara itu sangat amat susah dan tidak boleh dikritik. Semoga ini semua bisa menjadi pembelajaran ya. Dan juga kalimat-kalimat gue di sebelah itu adalah kurang lebihnya gimana kalau misalnya gue dibayar untuk menjadi buzzer, mencari kesalahan dari Mensrea dan juga Panji itu sendiri. Segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and gaul. Bye-bye. Adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip Mensrea. Kami ulangi laporan tentang
Pandji Pragiwaksono, menurut gue dia cerdik banget sih, tahu momen, tahu target, dan udah ngebaca apa yang akan terjadi. Dan ketika ada hal-hal yang akan dihadapi, karena komedi pinggir jurangnya itu, dia tahu senjatanya adalah realita dan memang ada di negara ini. Sebenarnya yang lucu itu bukan Pandji ya, tapi kenyataannya sendiri, dibalut jenaka dengan label komika. Dia bermain aman, tapi sebenarnya sedang beretorika. Dan dia menyerang, meskipun dia tahu berbahaya. Dia tahu pembelanya seluruh rakyat Indonesia yang sadar. Karena masyarakat sendiri yang akan berpikir. Itu pun kalau punya pikiran kritis ya, bukan gembala. Aneh gak sih, komedian harus bermoral. Tapi giliran memilih pemimpin negara, yang penting lucu. Kan kocak. Sejak kapan komedi diseriusi dan korupsi dibecandai selama ini? Pelawak bercandanya diseriusi, tapi rakyat saat terjadi bencana malah dibecandai. Koreksi kalau bener. Lagian apapun yang dibalut komedi memang harus ada korbannya. Mereka marah ketika Pandji merosting fisik Gibran. Tapi kenapa diam aja ketika Fufu Fafa menghina fisik Pak Prabowo? Oh iya, Fufu Fafa kan bukan Gibran ya, belain aja terus. Nah disinilah orang awam mulai mikir. Disinilah gue bilang Bang Pandji itu komedian yang jenius. Bisa membuka pikiran banyak orang. Dia udah tahu medan dan bisa baca nalar orang-orang Indonesia yang mudah dijebak. Sekarang pada ribut soal Pemuda NU dan Muhammadiyah demo kantor Komdiji dan memprotes tayangan Bang Pandji di Netflix. Kenapa nggak pernah ada yang demo ketika ada oknum pemuka agama yang jelas-jelas melanggar hukum pidana? Nggak ada yang demo tuh korupsi kuota haji, pelecehan yang terjadi di pesantren. Pernah ada yang demo nggak? Malu nggak sih agama seidah Islam namanya jadi jelek karena dipakai untuk kepentingan politik dan berbuat kriminal. Indonesia yang katanya demokrasi memiliki kebebasan berpendapat tapi malah baperan. Baperan sekali dengan stand up komedi. Apa fakta itu ya yang dibongkar Bang Pandji? Udah berapa banyak nih aktivis yang ditangkap, teror yang didapat influencer kayak gua ditindak nggak? Kenapa nyerang komika yang ngomongin fakta? Tanpa sadar kalian yang heboh sama Bang Pandji lagi dijebak. Hei, nggak malu? Indonesia selain standar hukumnya ganda juga punya kebijakan khusus. Memberi hak pengelolaan tambang kepada organisasi keagamaan. Di negara seperti Iran, Arab, dan Malaysia mana ada? Dan sekarang kalian udah sadar belum? Atau masih kemakan giringan opini buzzer yang ikut 19 juta lapangan pekerjaan dari Gibran? Izin, ini pendapat saya. Sekali lagi izin, sebelum gue ikuti demo juga. Tulis pendapat kalian di drop comment, share video ini, dan follow. Oke, terhype saat ini merupakan mensreanya Pandji Pragiwaksono. Ya, gini, dalam pertunjukan itu, dalam stand up itu, kayaknya hampir semua pejabat-pejabat penting di negara ini disenggol. Menurut saya orang-orang tuh jadi kayak berseliweran. Oh iya, komedi itu disusupi dengan ini segala macam ya, yang menyudutkan bahwa itu tidak baik gitu. Saya sih punya pandangan sendiri ya terhadap mensrea ini. Saya cukup mengulik-ngulik tentang Pandji itu udah agak lama, tentang dia mencoba terjun ke politik tapi mental, entah dengan segala alasannya ya. Terus dia ke New York dan nggak cukup settle di sana dan dia kembali. Dan menurut saya dia di sini harus membuat sesuatu yang harus sukses untuk membayar kegagalan yang sudah dia jalankan dan putuskan untuk berangkat ke New York itu, karena anak istrinya toh butuh untuk supply kan. Jadi dengan menciptakan sebuah pertunjukan dengan mensrea ini, itu uang, itu bisnis, itu ide kreatif, itu adalah entertain ya jatuhnya. Itu bukan kampanye, itu bukan partai politik, tetapi itu adalah industri di mana ada sekelompok orang yang mencoba merangkum emosi dan pemikiran kita ke satu titik dari latar belakang kita yang berbeda-beda. Nah, sekarang tentang siapa saja yang disinggung dalam mensrea itu. Dari presiden, wakil presiden, menteri, kepala daerah, semuanya disinggung yang menurut dia. Ini ya, yang perlu kita garis bawahi. Yang menurut dia, bukan berarti menurut kenyataan atau menurut semua manusia. Ini harus kita garis bawahi gitu, bahwa itu hanyalah menurut dia. Jadi buat kita yang tersulut merupakan orang-orang yang memang pemikiran kita itu kurang lapang kalau menurut saya.
kurang lapang. Jadi kita langsung, oh kok dia kayak gini, kok dia kayak gitu. Sementara saya pribadi pun memang sedang berusaha untuk ambil bagian mendorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga Jawa Barat. Walaupun hanya setitik debu ya usaha yang bisa saya lakukan. Tetapi yang terjadi saat ini, tanggapan dari kita ataupun kepala daerah kita terhadap komedi yang disampaikan pada mensrea itu agak-agak perlu kita telaah lebih lagi deh. Gini, canangan kita itu menjadikan warga masyarakat Jawa Barat itu memiliki sumber daya manusia yang lebih berkualitas.